Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ramalan Jayabaya pengganti Presiden Jokowi 2024 nanti. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya Jawa. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Notonegoro. Lantas seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Notonegoro. Kata Notonegoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Notonegoro sendiri adalah menata negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Notonegoro, kata No yang pertama disimbolkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yaitu No. Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go. Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam pemilihan Presiden 2024 nanti. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gol. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Yang pasti adalah bahwa Nusantara nanti akan dipimpin oleh sosok Satrio Piningit. Lalu siapakah Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam kasana budaya Jawa sendiri dikenal dengan 3 satria. Yang pertama, Satrio Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinili, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan. Yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di Indonesia, yaitu di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabei Ronggowarsito menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakan bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin Nusantara ini. Ketujuh nama itu antara lain: yang pertama, Satrio Kinujoro Murwo Kuncoro; yang kedua, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar; yang ketiga, Satrio Cinumput Sumela Atur; yang keempat, Satrio Lelono Topong Rame; yang kelima, Satrio Piningit Hamung Tuwu; yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro; dan yang ketujuh atau terakhir, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi
Ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ketujuh nama satria yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para orang bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang satria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu, setelah ketujuh satria telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satria itu sebagai satu karakter yang itu tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinujara Murwo Kuncoro dilambangkan sebagai Satria Kinujara, yang artinya adalah seorang yang berwatak satria namun dalam proses kematangannya ia seperti di penjara. Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi. Hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar membawa Nusantara Murwo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat raya. Yang kedua, Satrio Mukti Wibawa Kesandung Kesambar. Mukti Wibawa artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia, selayaknya seorang satria, dan juga mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinujara, ia sering kesandung kesambar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Yang ketiga, Satrio Cinumbut Sumela Atur. Cinumbut mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut Sumela Atur, yaitu membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Kemudian selanjutnya Satrio Lelono Toponggrame. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah Toponggrame. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang kelima, Satrio Piningit Hamung Tuwu. Piningit merupakan penekanan dari kata Kinuncara di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamung Tuwu, satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang. Kemudian yang selanjutnya, Satrio Boyong Pambukaneng Gapuro. Boyong Pambukaneng Gapuro mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Gapura di sini adalah gerbang dari harapan atau impian para rakyat. Kemudian yang terakhir, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin atau menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapatnya selama masa gemblengannya dulu.